Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dalam aksi nyata modul 14 implementasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Bersama saya Zainal Arifin, calon guru penggerak angkatan 11. Ini adalah yang selalu membersamai saya, Bapak dan Ibu. Yang pertama pengajar praktek saya, Pak Kartono, dan fasilitator saya, Ibu Irma. Bapak dan Ibu, ini susunan atau rundown acaranya. Pertama pembukaan, doa, ice breaking, kegiatan inti materi, tanya jawab, dan penutup. Kita mulai, yang pertama adalah pembukaan, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai agenda ini, mari kita berdoa, Bapak dan Ibu. Berdoa sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini nanti akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya kini ada ice breaking dahulu. Ice breakingnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kelihatan ya saya mukanya. Jadi nanti mengikuti Bapak dan Ibu, mengikuti apa yang saya omongin sama apa yang saya lakukan. Makanya gini, contoh. Saya megang mata, kemudian saya nyebut mata, berarti kan Bapak dan Ibu ngikutin ya. Nah, tapi posisinya dirubah. Ada perintahnya itu adalah mengikuti apa yang saya bicarakan. Contoh, kayak gini, berarti saya kan megang hidung, tapi saya ngomongnya misalkan mata, berarti Bapak dan Ibu berarti mengikutinya adalah memegang mata, bukan memegang hidung, begitu. Bisa dimengerti nggak Bapak dan Ibu? Bisa, siap-siap. Siap, Pak. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mendengarkan, artinya mengikuti apa yang saya katakan. Oke, 1, 2, 3. Hidung. Terus, satu lagi. Kemudian dagu. Dagu, Pak Rahmat, dagu. Belum konsen ini. Satu lagi terakhir. Telinga. Telinga. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, tadi sedikit ice breaking untuk kata Pak Rahmat mah fokus ya Pak Rahmat ya. Nah, Betul, Pak. dalam kegiatan inti materi hari ini, sebelum ke situ Bapak dan Ibu, ini ada pernyataan. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak dan Ibu? Fine sih, tapi beler lah. Setuju nggak Bapak dan Ibu kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak dan Ibu? Pak Rahmat, Setuju. setuju nggak? Setuju, Setuju. Pak. Ya, karena disiplin ya, menghukum, memberi Iya, Pak. hukum. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak dan Ibu, setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Bu Nur, setuju nggak Bu Nur? Iya. Setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Menurut Bapak dan Ibu, ketika siswa punya masalah, apakah kita berikan solusi? Nah, kalau ketika kita berikan solusi, kata Bapak dan Ibu, kayak gitu tuh setuju tidak?
Jo, Pak Jen. 7, Pak. Oke, Pak Ade, terima kasih. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Kata Bapak dan Ibu, kayak gitu setuju nggak? 7, Pak. Oke, dari 4 ini mengatakan bahwa setuju. Baik, nah nanti kita akan ada hal yang menarik nih Bapak dan Ibu. Dari 4 itu sebenarnya kurang tepat. Nanti kita lihat di materi selanjutnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Apa itu budaya positif di lingkungan sekolah menurut Bapak dan Ibu? Boleh perwakilan salah satu aja deh. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif gitu di lingkungan sekolah? Pak Rahmat, barangkali? Ya, Pak. Perwujudan dari nilai keyakinan, Pak. Oh, Per- perwujudan eh, dari Perwujudan dari nilai. nilai keyakinan universal, Pak. Kalau Oke, nggak salah itu, Pak. kayaknya ini nih, mantap sekali nih. Oke, Iya. kita lihat Sem- Bapak dan Ibu, apakah seperti itu? Nah, budaya positif di sekolah ini merujuk pada lingkungan yang mendukung dan mempromosikan perilaku yang sehat, kerjasama, dan sikap yang baik di antara siswa, guru, dan staf. Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi Bapak dan Ibu. Sebenarnya dalam artiannya itu adalah budaya positif ini bagaimana kita itu melakukan kegiatan di sekolah ini merasa nyaman. Jadi tidak ada hal yang bikin kita itu tidak nyaman dalam kegiatan di sekolah tersebut, Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu. Sekarang kita poin pertama Bapak dan Ibu. Poin pertama ini adalah pembelajaran atau perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sebelahnya ini sudah ada profil pelajar Pancasila, ada 6 poin. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Perubahan paradigma, ini masih lanjutan tadi. Kata Dr. William Glasser, pergeseran paradigma teori kontrol itu seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini 4 poin ini Bapak dan Ibu. Kalau kita bayangkan, memang sepertinya seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Kenapa? Guru itu tidak bisa mengontrol murid, tapi guru itu adalah membimbing. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ketika kita berbicara penguatan dan lain sebagainya ya, yang merasa itu bermanfaat, itu tidak menjamin 100% akan masuk kepada anak itu gitu loh. Artinya itu masih bawaannya adalah eksternal. Kita tuh kebutuhannya itu nanti ke dalam internal si siswa itu. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita misalkan ada anak yang merasa itu dia punya salah, kemudian kita kritik, atau mungkin kita buat statement merasa bahwa anak itu salah, itu tuh hanya ilusi jika melakukan itu tuh merasa kebenaran dan membuat murid itu akan menyadarinya. Yang ada merasa murid itu akan merasa salah gitu, dan dia nanti tidak lagi mempunyai semangat yang juang tinggi. Artinya dia tuh minder jadinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin saya juga sama Bapak dan Ibu. Awalnya berpikir bahwa ketika kita dewasa, kemudian memaksakan kehendak kepada yang lebih muda. Dan itu sebenarnya hanya ilusi. Apapun yang kita paksakan, tetap di orang yang kita paksakan itu tidak akan mau. Nah, semua itu tuh nanti ada teknisnya bagaimana menanggapi atau mencari solusi untuk bekerja sama dengan baik, bukan untuk memaksa. Nah, ini Bapak dan Ibu, perubahan paradigma belajar yang masih bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus, kemudian respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini contohnya. Realistis, kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, itu teori kontrolnya sebenarnya kita kebutuhannya berbeda. Cuman bagaimana kita menselaraskan saja gitu loh. Semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena memang pada saat memandang itu tidak harus apa yang kita pandang itu sama dengan pandangan orang lain. Itu bisa saja berbeda. Begitu Bapak dan Ibu. Ini bisa diperhatikan, bisa dibaca lebih lanjut nanti terkait masalah stimulus respon. Nanti saya juga akan share materinya, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi poin pertama. Poin pertama tadi, sekarang poin yang kedua. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini disiplin positif Bapak dan Ibu. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan pujian, dan bukan hukuman. Tadi yang awal tadi saya katakan tuh Bapak dan Ibu. Jadi motivasi yang terbaik itu adalah internal, bukan eksternal. Kita akan bahas selanjutnya, biar lebih dalam. Ini adalah teori kontrol Dr. William Glasser. Bapak dan Ibu bisa memperhatikan. Ada teori motivasi, nilai-nilai kebijakan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kan sudah kita lewatin tadi poin pertama. Nanti selanjutnya juga ada teori motivasi dan lain sebagainya yang ada di sini kita bahas. Baik Bapak dan Ibu, ini selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Masih di poin 2 ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh. Ini contoh nilai kebajikan organisasi nih Bapak dan Ibu. Di sekolah itu ada yang disebut yang tadi awal di-sharekan, ada profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 6 poin yang tadi. Ada IBO PYP, Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas,
kerjasama, kemudian percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak dan Ibu, ini kita sudah masuk ke poin yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, nah ini motivasi perilaku manusia ini masih lanjutan ya. Jadi terhubung apa yang saya sampaikan pada poin 1 dan poin 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan Bapak dan Ibu. Motivasi perilaku manusia itu rata-rata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini nanti akan dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi internal. Maksudnya, motivasi eksternal ini didapat dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Contoh, siswa ketika dia punya kesalahan kemudian dihukum, dia berubah, tapi berubah itu masih eksternal karena dorongan dari orang lain. Oke, contoh yang kedua, anak ini karena pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia itu misalkan berbuat baik, tapi hatinya masih menginginkan imbalan, dipuji misalkan, menginginkan misalkan dikasih fee dan lain sebagainya. Ini contoh motivasi masih eksternal. Dan bagaimana motivasi internal? Motivasi internal itu dia menjadikan mereka ingin itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang artinya mereka itu kalau sudah motivasi internalnya muncul, tidak lagi memandang motivasi eksternal Bapak dan Ibu. Dia tidak memikirkan terkait masalah ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya sudah tidak memikirkan gitu. Dia hanya memikirkan gimana saya ini mempercayai apa yang membuat misalkan kita ketika menjadi orang baik, kita akan percaya bahwa kita akan selalu dinaungi atau dibersamai dengan orang-orang yang baik juga. Itu kan sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu ketika sudah menempel, maka tanpa motivasi eksternal pun dia akan berjalan, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini masih motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi internal tadi kemudian bagaimana sih gitu loh untuk gurunya. Guru itu apa yang dilakukan gitu. Guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa yang kita lakukan nih. Dan kemudian sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga sama berpikirnya. Dulu itu sebelum saya mengenal pemateri ini yang budaya positif, bahwa yang disebut dengan pemberian hadiah, di pikir saya juga sama, bahwa itu adalah hal yang baik. Ternyata itu masih kurang tepat Bapak dan Ibu. Pemberian hadiah itu akan membuat sebuah siswa itu ketergantungan. Nanti ada pembahasannya di slide selanjutnya Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah untuk motivasi perilaku manusia. Dan ini adalah di dalam motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, ini contohnya. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman.
Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, restitusi merupakan sebuah pilihan. Bapak dan Ibu, ini tabel ini jika nanti dibutuhkan, oh ya nanti kan akan dikirim filenya, jadi ini bisa kita skip saja. Nanti akan dibaca kesimpulannya saja dari tabel ini. Nah, ini adalah kesimpulannya Bapak dan Ibu. Berdasarkan bagan tersebut, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah: 1. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana. Sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini belum bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya begini Bapak dan Ibu. Hukuman ini biasanya tidak terencana. Contoh, anak mempunyai kesalahan. Misalkan anak ini telat terus ketika berangkat. Ini ketika hukuman, Bapak dan Ibu tuh spontan. Karena kesel, kamu nanti silakan misalkan push up 100 kali. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, itu adalah kesepakatan. Jadi awalnya sudah membuat sebuah kesepakatan, kalau besok kamu telat lagi, berarti kamu nanti misalkan itu belajarnya ditambah gitu, misalkan. Ya, tapi karena sudah kesepakatan, itu tuh berarti si anak sudah mengetahui apa yang akan didapat gitu. Kalau restitusi ini, jadi sebuah kesalahan anak itu nanti akan dicari tahu masalahnya, sampai memperhatikan jati diri anak biar tidak merasa salah, walaupun dia juga artinya bukan merasa salah gimana, artinya tetap salah, cuman merasa tidak dihakimi, sampai dia menemukan solusinya, menemukan caranya agar tidak terjadi lagi hal seperti itu. Lebih lengkap nanti akan ada di segitiga restitusi untuk poin yang ketiga. Baik Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu minta waktunya bisa perhatikan ini. Ini adalah konsekuensi atau hukuman menurut Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Menurut saya konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Ada lagi yang lain? Pak Johan? Ya, kalau ini merupakan konsekuensi, Pak. Oke. Konsekuensi. Sama dengan Baik. Pak Rahmat. Sama ya dengan Pak Rahmat. Betul Bapak dan Ibu, ini konsekuensi karena posisinya sudah disepakati dulu ini. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Kalau dari saya mah karena sifatnya fisik itu Pak ya, Ya, lari-lari ke lapangan tuh Pak ya. Ya menurut saya mah itu hukuman Pak, oke. karena larinya ke fisik Pak. Baik. Pak Jo, menurut Pak Jo apa? Saya pikir juga sama, Pak. Ini kan imbasnya ke hukuman fisik ya. Lari Betul. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, Oke. ini lebih kepada hukuman, Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini benar, ini adalah hukuman. Kenapa? Karena mengelilingi lapangan basket 2 kali ini bukan konsekuensi, ini adalah
hukuman yang diberikan jadi kayak dadak karena dia itu telatnya sering, akhirnya guru itu kesal, dah mengelilingi lapangan basket itu adalah spontan dan ini bentuknya adalah fisik. Baik Bapak dan Ibu, ini saya akan ngambil yang terakhir saja. Ini nih, oke. Dan ini Bapak dan Ibu. Nah, sama-sama lari nih Bapak dan Ibu. Terakhir nih. Lari Konsekuensi. keliling. Oke, Ibu Pelangi. Apa ini? Konsekuensi apa Konsekuensi, hukuman? Pak. Oke, konsekuensi. Konsekuensi. Pak Rahmat, apa kalau menurut Pak Rahmat? Lari Lari keliling keliling lapangan lapangan karena terlambat. karena terlambat Oh, 10 seperti menit. berarti kayak tadi apa ya? Awal itu Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Yang mencatat tuh Pak ya. Iya, Yang mencatat berapa kali tuh? iya. Ya berarti saya setuju dengan Ibu siapa tadi tuh Ibu konsekuensi siapa? Ibu Pelangi. Ibu Pelangi. Berarti konsekuensi. Betul Pak, menurut Oke. saya. Jadi Bapak dan Ibu, ini tuh termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena pelajaran PJOK-nya sebenarnya. Kalau ini terjadi di bukan pelajaran PJOK, itu termasuknya adalah hukuman. Karena apa? Kalau PJOK ini kan olahnya fisik olahraga dan ini termasuknya kalau lari-lari mah masih bisa dikatakan ini untuk meningkatkan fisik gitu. Jadi ini termasuk konsekuensi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berarti kalau pelajaran matematika berarti bukan konsekuensi Pak? Bukan, kalau matematika itu pasti nanti dapatnya hukuman karena tidak masuk Gitu ya. matematika ke fisik Bapak dan Ibu. Siap, Eh, siap, siap. Ya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Oke, ini motivasi masih sama perilaku manusia. Saya pribadi Bapak dan Ibu, awalnya penghargaan itu saya pikir adalah sebuah tadi ini kan lanjutannya. Penghargaan itu saya pikir awalnya adalah sebuah apa ya, motivasi yang bagus gitu. Ternyata kita itu ada yang kurang tepat. Dalam bahasa ini juga dibahasakan dihukum oleh penghargaan Bapak dan Ibu. Yang artinya berarti penghargaan ini tidak maksimal, artinya tidak apa ya, tidak 100% itu tuh membangun siswa gitu. Jadi ada pengaruh yang negatifnya. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya gini, contoh jangka pendeknya, ketika kita awalnya ngasih hadiah, ini contohnya di kelas, Bapak anak-anak siapa yang bisa menjawab ini saya kasih uang 100.000 misal, ya kan? Anak-anak pada semangat nih, tapi ketika kita membuat pertanyaan tanpa hadiah, mereka tidak ada yang mau jawab. Dan jadi akhirnya motivasi mereka adalah kepada penghargaan gitu loh. Kurang lebih seperti itu Bapak dari contohnya. Nah, jadi ada merusak hubungan juga, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, menghukum motivasi dari dalam diri. Dan itu kita baru menyadarinya setelah mempelajari materi ini atau modul ini yang tentang budaya positif, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah poin yang keempat Bapak dan Ibu, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Bapak dan Ibu, saya ada pertanyaan nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak dan Ibu? Pak Johan biasanya ahli dalam begini. Bu Pelangi gimana, Bu? Pak. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau saya boleh Pak? Oh ya, mangga Bu. Kalau mungkin gini Pak, kalau apa ya, keyakinan kelas tuh kayak memang sesuatu yang diyakini aja gitu Pak. Oke. Seperti itu mungkin ya. Baik. Kalau peraturan tuh kayak apa ya?
ya peraturan gitu. Gitu Pak yang mungkin. yang harus diturutin ya. Baik, ini Iya bisa jadi kayak gitu. seperti ini Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas lebih menekankan pada pembentukan lingkungan belajar yang positif dan saling mendukung. Sementara peraturan kelas seringkali lebih menekankan pada kontrol dan kepatuhan. Dengan membangun keyakinan bersama, kelas dapat menjadi tempat yang lebih dinamis, inklusif, dan produktif. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian bersifatnya universal. Sementara peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah Bapak dan Ibu. Nah, itu penjelasannya. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas biasanya hanya dibikin oleh guru dan diserahkan ke anak-anak untuk dipatuhi atau bersifat satu arah. Tetapi keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang artinya itu sudah ada diskusi, sudah ada komunikasi, membuat bersama. Jadi disebut dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas sekolah. Ada pertanyaan kembali nih. Contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kan jawabannya adalah keselamatan, ya kan? Nah, ini tuh termasuknya adalah sebuah peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi keyakinannya, kebersamaannya adalah untuk keselamatan diri gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini keterkaitan lagi masa pandemi Bapak dan Ibu. Yang artinya pada saat itu memakai masker dan mencuci tangan adalah sebagai bentuk untuk kesehatan serta menjaga kebersihan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi ada kesepakatan gitu loh. Kemudian dicatat semua masukan. Setelah dicatat, ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya itu ganti kalimat negatif ini kan tujuannya benar, kadang kata-katanya yang kurang tepat. Misalkan kalimat negatif itu harus, misal gitu loh, harus disiplin atau harus tepat waktu. Misal, nanti kita ganti. Jadi datang 5 menit sebelum KBM. Nah, itu kan bahasanya sebenarnya sama. Tetapi kan lebih diarahkan menjadi kata yang positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi dari hasilnya diskusi, kita kumpulkan, kita tinjau. Kemudian kita pilih sampai menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah sudah ditandatangani, maka kelas ditempel, keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas masing-masing. Kalau misalkan kita bikin keyakinan kelasnya di berbagai kelas. Kalau satu berarti tampil di kelas itu saja. Oke, Bapak dan Ibu, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini ada contoh, Bapak dan Ibu, ada contoh kasus. Ya, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi sebagai kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Pertanyaannya, jika Bapak atau Ibu seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan ini kasusnya si Ibu Tisa dan Hana ini? Pak Rahmat,
atau Bu Pelangi misalkan jadi kepala sekolah dari kasusnya Tisa dan Hana ini, jadi karena dia itu menghina atau kata-kata kasar di media sosial, kalau Bapak jadi kepala sekolah atau Ibu, apa yang dilakukan? Akan saya panggil Pak, lalu Ya, disuruh menghapus Pak di yang media sosialnya. di sosial media Hmm, ya, oh, kalimatnya itu tuh Pak. oke. Seperti itu dari Kalau saya. saya suruh bikin klarifikasi, Pak. Kalau Ibu suruh bikin, Tak suruh bikin klarifikasi si oh, Hananya selain oke. menghapus. Karena kan sudah ini ya, maksudnya kalau di sosial media itu kan sudah banyak yang melihat gitu loh, Pak. Hmm, Makanya hmm. harus klarifikasi juga si Hananya. Siapa tuh? Iya Iya, si Hananya betul, harus klarifikasi Tisa meminta dan Hana maaf. itu. Hmm, oke. Iya, Pak. Jadi kalau ketika Bapak jadi kepala sekolah atau Ibu, itu jawabannya pertama dihapus, kemudian yang kedua membuat statement kembali atau klarifikasi atau permintaan maaf. Ini raise hand Muaibah, ya Mangga? Iya Pak, terima kasih waktunya. Mungkin Ya, dipanggil yang terlibatnya Pak ya, oke. apa gitu, backgroundnya atau latar belakang masalahnya itu ada apa, permasalahannya mungkin ditanya kenapa si Tisa itu melakukan hal itu gitu kan. Oh, Jadi masing-masing didatangkan orangnya gitu, baik oke. Tisa maupun Hanahnya. Seperti itu Pak, Baik. terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kata Ibu Muaibama, dikumpulkan dahulu, dikumpulkan, dicari tahu masalahnya, kemudian artinya berarti mencari dalam berbagai pandangan Bapak dan Ibu. Oke, simpan jawabannya Bapak dan Ibu tadi, nanti kita akan bahas di restitusi, apakah jawaban Bapak dan Ibu itu sudah termasuk masuk ke segitiga restitusi atau tidak Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan dulu Bapak dan Ibu, ini adalah poin yang kelima, kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Di sini tuh ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya di sini tuh terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan selanjutnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang keenam Bapak dan Ibu, ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pelaku merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer Bapak dan Ibu. Ini adalah posisi yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman fisik ataupun verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam. Kemudian dia juga berdampak tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Misalkan si guru itu penghukum gitu. Kemudian poin yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini suaranya sih lembut, namun menyalahkan siswa. Misalkan, aduh kamu Nang, telat terus, kamu nggak kasihan sama Bapak, nanti Bapak dimarahin sama kepala sekolah. Itu contohnya. Suaranya lembut, tapi tetap menyalahkan. Kemudian, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru yang menderita. Contoh yang tadi saya ceritain tadi tuh. Jadi sudah dinyatakan sama siswa merasa guru tuh nanti akan dimarahin atau menderita. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah.
kemudian siswa itu lebih menarik diri atau rendah diri. Poin yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru menjadi teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk mengangkat suasana, menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya murid bergantung pada satu orang. Kemudian siswa ini tidak mandiri karena dia merasa kayak sama teman, jadi kayak ada apa-apa curhatnya cepat gitu, jadi dia tidak terkeluarkan kemandiriannya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Bapak dan Ibu, pada pemantau ini nada bicara dan ekspresinya itu datar, Bapak dan Ibu. Identitas berhasil pemantau tetap memantau. Jadi pemantau tuh mau diberi saksi, dia tetap aja jadi pemantau gitu. Kemudian dampaknya, dia itu hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol guru yang idealnya itu adalah manajer. Manajer itu yang pertama suara netral, yang kedua terciptanya identitas yang positif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bermakna, yang keempat membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, jadi siswa atau murid ini akan mandiri, kemudian percaya diri untuk memecahkan masalah yang dia hadapi atau diri sendiri. Posisi kontrol guru itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Cuman ini terlalu khawatir kecil, nanti Bapak dan Ibu bisa diperhatikan melalui file, nanti kita ambil kesimpulannya saja. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kebalik ke validasi tindakan yang salah ini adalah yang kedua, menanyakan keyakinan ini yang ketiga. Nah, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ini ada contohnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini kata-katanya nih. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah keyakinannya. Nah, ini di selanjutnya ini adalah penjelasan lebih detailnya. Sisi satu itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga pertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh pernyataannya untuk menjadi reflektif untuk sisi satu. Nah, pada sisi dua,
Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan dia itu marah menggebrak meja. Nah, kita itu mengatakannya bisa ini memvalidasinya kamu padahal kamu tuh bisa melakukan hal yang lebih buruk dari menggebrak meja. Tapi kamu untungnya gitu loh. Kamu tuh tidak melakukan hal itu gitu. Misalkan untungnya kamu tidak menampar orang itu. Jadi ada pembelaan jadi tindakannya itu tidak melebihi batas gitu. Atau juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada pernyataan misalkan dia itu menggebrak meja. Kamu tuh pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Itu kan berarti sedang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan si anak ini merasa dicontek misalkan. Dia kan melindungi sesuatu hal. Jadi karena dia merasa belajar dan lain sebagainya, dia tidak terima karena dicontek, maka kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi walaupun dia salah menggebrak meja, misal gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah sisi kedua atau validasi tindakan yang salah. Ini adalah sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ini yang langkah satu. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, ini langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan atau perubahan yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu ya. Misalkan dia percaya bahwa kita tuh harus berbuat baik gitu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, misalkan tidak mengganggu orang yang tadinya pernah mengganggu. Ini ceritanya barangkali si anak itu lagi mengganggu orang gitu. Kemudian contoh laginya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi membayangkan bahwa kita itu kalau mau kelasnya ideal ya berarti harus berbuat sesuai dengan keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini meyakinkan bahwa kita tuh harus membuat siswa ini merasa bahwa saya itu harus menjadi lebih baik gitu dengan pertanyaan ini. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang ingin mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Gitu. Nah, ini adalah pada sisi ketiga menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini adalah penyampaian pengalaman yang saya lakukan penerapan budaya positif.
Nih, Bapak dan Ibu. Ini saat implementasi keyakinan kelas. Yang pertama, peserta didik menulis nilai-nilai positif yang mereka yakini, semuanya menulis Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik menempelkan di papan tulis. Kenapa ini di papan tulis dulu? Karena di papan tulis ini semuanya ditempelkan, nanti kita filter. Kemudian setelah semua ditempelkan, kita bahas, berdiskusi tentang keyakinan kelas yang disepakatin. Kalau ada hal kalimat yang negatif, kita rubah menjadi positif. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil keyakinan kelas yang sudah disepakatin, kita tempelkan di keyakinan kelas. Nah, dari tadi yang banyak, kemudian menjadi cuma berapa ini? 10. 10 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian ini implementasi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu bisa melihat video ini ya. Saya akan play. Mungkin tadi Bapak mendengar ada laporan dari tiket bahwa kamu sering terlambat. Ya, itu berapa kali? 5 kali. 5 kali. Keterlambatan itu sebuah kesalahan bukan kecil. Iya. Oh, baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari sebuah kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita cari solusinya bersama ya. Yes. Oke. Sering datang lambat pasti punya alasan. Iya, Pak. Apa itu alasannya? Karena saya sering begadang dan main HP terus. Baik, Gavin. Menurut keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Disiplin. Disiplin. Apakah disiplin itu penting? Penting karena bisa menghargai waktu dan datang ke sekolah lebih tepat waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bapak dan Ibu minta konfirmasi dulu apakah videonya terdengar atau bisa di-play? Terdengar Bisa Bapak. Kak, jelas? Terdengar, Oke, Pak. baik, makasih. Saya lanjut. Apakah kamu menyesal? Iya, Pak. Saya sangat menyesal. Sikap yang baik, kamu sudah menyesali perbuatan kamu. Sekarang, apakah kamu akan datang terlambat lagi? Tidak, Pak. Saya akan tidur lebih cepat lagi dan agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Kevin. Kamu sudah menemukan solusinya. Saya harap kita bisa bekerjasama juga agar tidak telat kembali. Nanti Bapak juga akan koordinasikan dengan orang tua kamu supaya dibantu ya. Terima kasih. Nanti kamu bisa kembali ke kelas ya. Ya, silakan. Kasih Bapak. Tidak tahu.
Kenapa sekarang nggak ada suaranya, Pak? Kalau yang lain kedengaran suaranya nggak? Barangkali Ibu pelangi koneksinya. Tidak ada, Bapak. Nggak ada Nggak ada, suaranya. Pak. Nggak ada suara, Pak. Wah, Tapi gambarnya berjalan. tapi ininya berjalan ya. Oke, saya coba. Ada suaranya, Pak. Bisa juga. Sekarang keluar nggak? Apa yang kamu lakukan terhadap Mita? Oke, Nah, ada, Pak. Pak, ada Nah, iya, Pak. Tanpa sadar saya mengobrak meja Mita. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan ya melakukan hal itu. Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah coba yang mengajarkan soal itu. Kita malah mencontek, gak mau berusaha sendiri. Wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela dalam pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Mita. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misal memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu pada saat marah dan menggebrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman, apakah itu hal penting? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia dengan teman saya. Kalau ada perbedaan contek, saya akan lakukan ke guru pengajar dan ke wali saya Pak. Ya, tepat sekali. Kamu sudah melakukan seperti itu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Kembali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terik Nantamulani, saya dari kelas 11-6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Zainal untuk dapat mengenali diri saya dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah present atau materi yang saya sampaikan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang kita tanya atau tanyakan atau kita diskusikan, mangga Bapak dan Ibu. Saya buka pertanyaan. Saya, Pak. Ya, mangga. Ya, Bu Pelangi, mangga Bu. Izin bertanya, apa namanya tuh? Yang ingin saya tanyakan itu seberapa penting sih Pak harus ada budaya positif di sekolah gitu maksudnya. Oke. Seperti itu Pak. Baik. Seberapa penting harus ada budaya positif di sekolah ya Bapak, ya Bu ya? Oke, saya tampung dulu ya. Iya. Ya, terus Barangkali- kenapa gitu Pak? Ya. Yang kedua Ibu Muaibah, mangga Bu. Ya, terima kasih Bapak. Izin bertanya, untuk penerapan disiplin positif sendiri kan antara hukuman dengan penghargaan itu tuh Pak. Ya. Anak-anak tuh seringnya kalau tidak mendapat penghargaan tuh kayak merasa tidak dihargai gitu, tidak mendapat apresiasi. Nah itu bagaimana? Sedangkan di segitiga restitusi kan penerapan hukuman atau penghargaan itu kan sudah tidak relevan. Itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih Bapak. Oke. Penerapan hadiah ya. Iya Bapak. Oke. Tadi Bu Pelangi itu apa Bu? Diulangi Bu. Seberapa penting adanya budaya positif di sekolah gitu? Kenapa gitu? Alasannya. Oke, udah ada 2 Bapak dan Ibu. Saya akan buka satu lagi, barangkali masih ada, mangga. Pak Rahmat, oh iya mangga Pak.
Pak Rahmat. Ya Pak, terima kasih Pak. Satu Pak yang mau saya tanyakan Pak, Ya, kira-kira apa peran guru Pak dalam mendukung budaya positif di sekolah itu Pak? oke, Itu apa saja peran Pak, terima guru? kasih Pak. Ya, Oke, apa peran peran gurunya guru Pak. ya dalam mendukung? Iya, terima kasih Pak. Siap, makasih juga Pak. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaannya yang pertama, seberapa penting adanya budaya positif di sekolah? Kemudian yang kedua, penerapan hadiah. Ini kan tidak relevan, tapi eh, tadi itu di sekolah tertentu masih ibaratnya masih ketergantungan berarti Bu Muaibah ya? Sebentar. Ini saya mau menjawab dari pertanyaan yang pertama dulu dari Ibu Pelangi. Oke. Mengapa budaya positif ini di sekolah ini penting gitu Bapak, kata Ibu Pelangi. Jadi budaya positif di sekolah ini penting karena kontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman, diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar lebih efektif. Kemudian dia itu menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dalam memiliki hubungan yang sehat dengan teman-temannya. Kemudian selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Artinya, Bapak dan Ibu, kalau kita, atau bahasanya, pentingkah budaya positif di sekolah? Ini jawabannya sangat penting, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau misalkan di sekolah ini tidak merasa nyaman, contoh misalkan si siswa itu terasa tidak nyaman karena lingkungannya misalkan toksik ya, atau perkataan kasar yang banyak gitu. Itu kan ketika dia itu merasa tidak nyaman dalam kegiatan belajar pun tidak akan efektif Bapak dan Ibu. Maka budaya positif diterapkan di sekolah itu sangat penting gitu. Nah, seperti itu Ibu Pelangi. Itu jawaban dari saya. Barangkali ada teman yang lain yang bisa menambahkan. Nah, kalau tidak ada, ini saya akan menjawab ke ini dulu, Pak Rahmat dulu ya. Apa peran guru dalam mendukung? Oke. Peran guru dalam mendukung budaya positif sekolah ini, guru memainkan peran sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah, Bapak dan Ibu. Guru bertindak sebagai model perilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa harus dihargai, kemudian termotivasi untuk belajar dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Guru dapat membantu menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas. Artinya, Bapak dan Ibu, guru di sini itu sangat sentral banget. Kenapa? Guru kan salah satunya harus digugu dan ditiru. Jadi ketika gurunya aja sudah memerankan budaya positif, maka secara tidak langsung siswa akan mengikuti hal itu, apalagi sudah dikesepakatin. Seperti itu, Pak Rahmat, untuk jawabannya. Siap Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk penerapan hadiah yang terakhir, Ibu Muaibah ya. Jadi, Ibu, untuk penerapan yang
ini penerapan hadiah memang kalau untuk awal tidak masalah gitu loh untuk terapan awal. Tetapi kalau akan jadi kecanduan atau berkelanjutan, ini juga akan menjadi kurang bagus. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nanti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian hadiah ini membuat efek anak itu merasa jadi dia itu nanti ketika pengen misalkan ini ada siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti dikasih hadiah 50.000 misal atau nilai yang besar. Ketika dia itu tidak melakukan pemberian hadiah ya di waktu yang next time lain, biasanya anak ini akan merasa tidak ada semangat karena tidak ada motivasi eksternal tadi, yang hadiah tadi. Terus di sekolah Ibu Muaibah, Bu, masih adakah? Iya, Bapak. Masih, Bapak. Ya. Oke, siap. Untuk di sekolahnya Ibu itu tadi gimana penerapan itu masih diberlakukan ya? Enggak, maksudnya kan kayak peringkat kelas gitu tuh, Pak. Kan masih berlaku. Ya. Kalau misalkan tidak dikasih penghargaan kayak piagam atau apa kan kayak kurang Ya, gimana ya. gitu. Betul. Untuk Ibu dari itu tuh bagaimana gitu. dari instansinya SD, SMP? Dari SMK, Bapak. Oh, SMK. Oke, Iya. betul. Kan kurikulum yang terbaru itu tidak ada ranking, Bu, saat ini tuh. Jadi ranking itu sudah tidak ada. Sebenarnya itu mengarahkan bahwa hadiah itu sudah bisa dikatakan bukan hilangkan ya, diminimalisir gitu loh. Terus kenapa kita masih terapkan ya tadi? Karena kita budaya positifnya belum memahami. Jadi semua sekolah itu belum memahami tentang budaya positif yang baik seperti apa gitu. Saya yakin kok yang terkait masalah hadiah memang sulit banget untuk ditinggalkan karena posisinya itu kebiasaan. Maka merubahnya itu harus pelan-pelan, Bu. Di sekolah saya juga masih ada kok, Bu. Masih ada melakukan pemberian hadiah ranking, kemudian sertifikat itu yang seperti itu masih dilakukan. Karena tadi saya kira karena stakeholdernya belum memahami tentang budaya positif. Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan yang yang bahwa hadiah itu bukan sebuah budaya positif yang baik gitu. Sebenarnya bagus, cuman ada sisi negatifnya, masih ada sisi negatifnya. Terkait hadiah, ya maka jawabannya tadi, Bu. Ketika semuanya memahami budaya positif atau sudah diimplementasikan, ya insya Allah yang pemberian hadiah juga itu pasti akan terkikis, tidak akan diadakan lagi gitu. Paling itu jawaban dari saya, Ibu. Oke, Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Di sekolah saya. Oke, Bapak dan Ibu, ada ini karena sudah 3, ini sudah lumayan lama juga Bapak dan Ibu. Saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk absensinya diisi ya. Saya sudah kirimkan di chat room, mohon diisi karena itu daftar hadirnya. Nanti untuk materi nanti akan saya share. Barangkali membutuhkan materi ini Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ya, Ibu, Pak. terima kasih untuk kehadirannya. Ini penutupan. Sebelum penutupannya, kesimpulan Bapak dan Ibu. Kesimpulannya bahwa budaya positif ini memang saya pribadi aja tadinya tidak menyangka gitu. Terkait hadiah tuh yang kata Ibu Muaibah, betul sekali, Bu. Saya pribadi itu pikirnya hadiah itu adalah sesuatu hal yang bikin siswa tuh semangat dan lain sebagainya. Ternyata benar memang itu bikin semangat, tapi ada efek negatif yang tidak saya sadari gitu. Setelah saya membaca modul 1.4 tentang budaya positif, saya baru sadar, oh ternyata pemberian hadiah itu ada dampak negatifnya gitu. Dan ketika budaya positif ini diimplementasikan di sekolah, insya Allah sekolah itu akan terasa nyaman dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar dari si sekolah tersebut, Bapak dan Ibu. Terakhir,
semoga dengan apa yang saya presentasikan terkait implementasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah ini bisa bermanfaat dan bisa sebagai tambahan pengetahuan yang tadinya misalkan masih belum tahu tentang budaya positif, setidaknya setelah ini sudah memahami atau mengetahui budaya positif di lingkungan sekolah itu seperti apa, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir, sudah mengikuti media aksi nyata modul 14 saya yang tentang implementasi konsep budaya positif dan lingkungan di sekolah. Saya akhiri Bapak dan Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.